Bab 125-128. Cinta perjodohan suamiku. Hari berganti dengan cepat. Tidak terasa hari ini Rian sudah mulai kembali bekerja di perusahaan Erlangga Group. Hampir 3 minggu pria yang sudah mau menjadi seorang ayah itu tidak masuk ke kantor setelah pasca penembakan itu. Sekarang di meja makan Rian sedang menikmati sarapan bersama istri dan kedua orang tuanya. Rencananya besok pagi dia akan membawa sang istri pindah ke rumah baru yang sudah mereka lihat 4 hari lalu. Apa kalian tidak bisa tinggal di sini saja, nak? Rumah ini pasti sepi jika kalian sudah pindah. Tanya Mama Sonya untuk kesekian kalinya. Wanita parubaya itu belum rela berpisah dengan anak dan menantunya. Rian bukannya tidak mau tinggal di sini, Ma. Tapi Rian hanya ingin kembali mencoba membangun keluarga kecil kami. Lagian kan rumahnya tidak jauh dari sini, hanya 15 menit juga sudah sampai. Jawab Rian tetap pada pendiriannya. Bukan karena dia tega pada mamanya itu, tetapi dia hanya tidak mau kembali mengecewakan mertuanya apabila dia memilih tinggal bersama kedua orang tuanya, sedangkan mertuanya juga ingin mereka tinggal di sana. Biar adil, jadi Rian memilih tinggal di rumah sendiri. Biarkan saja mereka belajar mandiri, Ma. Bila Mama merindukan putri kita, Mama tinggal pergi ke rumah mereka kan. Kata Tuan Harry membujuk istrinya agar membiarkan anak menantunya menjalani kehidupan mereka sendiri. Tapi, Mama hanya, ya sudahlah, kalian boleh pindah ke rumah sendiri. Namun, kalian harus kembali seperti dulu, akan menginap di sini bergiliran setiap akhir pekan. Mama Sonya akhirnya mengalah melihat suaminya menggeleng kepala pelan. Terima kasih, Ma. Jika Ai belum melahirkan, kami pasti akan menginap di rumah Mama dan Bunda bergiliran seperti dulu lagi, ya kan, sayang? Rian menoleh ke arah istrinya yang juga sudah selesai menghabiskan sarapannya. Iya, Ma. Mama tidak perlu khawatir, kami pasti akan menginap di sini seperti dulu. Tapi menjelang Ai melahirkan, kata Ayla tersenyum meyakinkan ibu mertuanya. Perkiraan dokter tinggal 1 bulan lagi. Kemarin waktu Rian kontrol, kami juga sekalian memeriksa kandungan Ai, Ma. Ucap Rian dengan bahagia, membayangkan seperti apa kedua anaknya kemarin saat dilakukan pemeriksaan USG. Selama istrinya hamil baru kemarinlah Rian ikut menemani Ayla periksa kandungan untuk pertama kalinya. Iya benar. Kata Dokter Elida, diperkirakan lebih cepat dari perkiraan awal, Ma. Ayla menimpali perkataan sang suami. Benarkah? Wah, Mama sudah tidak sabar ingin mengendong mereka. Kamu jangan terlalu lelah, ya sayang. Jangan mengerjakan apapun di sini, semuanya sudah ada petugasnya masing-masing. Wanita baya itu kembali melarang menantunya untuk melakukan pekerjaan seperti biasanya, walaupun hanya membantu menyiapkan sarapan. Iya, Ma. Jawab Ayla singkat. Baiklah, Rian mau berangkat sekarang, Ma, Pa, soalnya hari ini ada pertemuan seluruh staf perusahaan kita. Kata Rian mendorong kursi diikuti oleh Ayla yang akan mengantarkan Rian sampai ke depan tempat di mana Aldi sudah menunggu suaminya. Hati-hati ya, nak. Kamu juga jangan terlalu lelah. Ingat pesan Dr. Jacqueline. Pesan Mama Sonya setelah Rian mencium tangan dia dan suaminya. Rian pun hanya menjawab dengan tersenyum pesan dari wanita yang sudah melahirkannya 24 tahun lalu. Senyuman yang sekarang semenjak kembali bersama Ayla sudah terlihat lagi. Sayang, aku berangkat kerja dulu ya. Aku pasti sangat merindukanmu. Ingat pesan Mama, kamu jangan mengerjakan apapun. Aku tidak mau kamu kelelahan. Rian memeluk istrinya sebelum masuk ke dalam mobil. 3 minggu selalu bersama wanita yang dicintai membuat Rian berat untuk meninggalkannya meskipun banyak berangkat bekerja.
Ia tidak perlu diingatkan lagi, aku sudah tahu. Kamu juga hati-hati di jalan, jaga kesehatan, jangan sampai kelelahan karena kamu juga baru sembuh. Ucap Ayla setelah Ryan melepaskan pelukannya. Sayang anak-anak papa, papa berangkat bekerja dulu. Kalian jangan nakal dan membuat mama kesusahan. Jika kalian ingin sesuatu tunggu papa pulang dari kantor. Kap. Ryan mencium perut istrinya seolah-olah sedang mencium kedua buah hatinya. Entah sejak kapan lelaki dingin seperti kutub utara itu bisa bersikap romantis seperti saat ini. Sampai-sampai Aldi yang melihat langsung mengambil foto untuk diabadikan kejadian langka bosnya itu. Iya Pak, Papa tidak perlu khawatir, kami akan menjaga Mama. Tapi Papa juga harus berjanji tidak akan nakal bila jauh dari Mama, kami. Ujar Ayla menirukan suara anak kecil. Sayang, aku tidak akan pernah menduakanmu lagi. Jadi jangan berkata seperti itu, aku tidak sanggup mendengarnya. Percayalah kamu adalah segalanya bagiku, aku sangat mencintaimu. Kata Ryan yang memang tidak sanggup mendengar pesan istrinya meskipun niat Ayla hanya ingin menirukan anak mereka. Tapi karena perbuatannya Ryan malah merasa jika Ayla belum percaya pada cintanya. Aku hanya bercanda sayang, aku percaya kamu tidak akan menduakan aku lagi. Seru Ayla balas mengenggam tangan suaminya. Sekarang ayo berangkatlah, jika terus seperti ini kamu tidak akan jadi bekerja. Ayla memberikan tas kerja Ryan yang dibawa olehnya tadi. Baiklah. Aku berangkat kerja dulu ya. Aku mencintaimu. Jika aku punya banyak waktu, makan siang aku akan pulang. Kata Ryan mencium kening istrinya setelah Ayla juga mencium punggung tangannya. Lalu setelah itu barulah Ryan masuk ke dalam mobil dan menyuruh Aldi menjalankan mobilnya. Walaupun berat Ryan harus tetap bekerja atas permintaan Ayla sendiri. Wanita itu tidak mau karena dirinya Ryan tidak bekerja dan melimpahkan beban perusahaan kepada mertuanya lagi. Alhasil Ryan tidak jadi berhenti meskipun hanya menjelang istrinya selesai melahirkan. Ai, apa semua berkas untuk rapat nanti sudah kamu siapkan? Tanya Ryan sambil memeriksa pekerjaan melalui HP-nya. Sudah Tuan, semuanya sudah saya siapkan kemarin bersama Emi. Jawab sekretaris Aldi sambil terus mengendarai mobil. Baguslah jika begitu. Nanti aku ingin waktu jam makan siang bisa pulang untuk makan siang bersama istriku. Jadi kamu majukan saja jamnya, setengah jam lebih cepat. Perintah Ryan agar dia memiliki waktu untuk pulang ke rumah. Baik Tuan Muda. Oh ya saya hampir lupa, jika kemarin siang Nyonya Sanjaya datang ke perusahaan ingin bertemu dengan Anda. Ucap Aldi memberikan laporan. Apa? Mau apa dia menemuiku? Ryan langsung menyimpan HP-nya ke dalam saku jas karena mendengar nama Sanjaya mendadak dia menjadi tidak fokus. Entahlah, tapi saya rasa dia ingin meminta Anda membebaskan anaknya. Tebak Aldi yang tahu kelicikan keluarga Sanjaya. Cih, itu tidak akan pernah terjadi. Sampai kapanpun aku tidak akan membantunya. Tolong kamu beri perintah pada keamanan agar tidak membiarkan dia mendekati perusahaan lagi. Tegas Ryan yang sudah tidak mau berhubungan dengan keluarga Sanjaya. Bab 126. Setelah menghabiskan waktu hampir 3 jam. Ryan baru bisa keluar dari ruang meeting, rapat semua para staf perusahaan Erlangga Group. Yang diikuti oleh sekretaris Aldi dari belakang dengan beberapa dokumen penting di tangannya. Maaf Tuan Muda, di dalam ada Tuan Andre, kata sekretaris Emi melihat bosnya sudah kembali. Andre. Ulang Ryan memastikan karena sudah dalam 2 bulan ini sahabatnya itu tidak berkunjung ke perusahaannya. Iya, benar Tuan. Tuan Andre datang dari 1 jam yang lalu. Kata Emi menjelaskan. Ryan pun hanya mengangguk dan kembali lagi melanjutkan langkah kaki masuk ke dalam kantornya. Lama bener rapatnya.
Udah kayak emak-emak kaum rebahan yang sedang ngerumpi aja. Seloro Andre begitu melihat pintunya terbuka. Ryan tidak menjawab, dia hanya melihat Andre dengan sorot mata tajamnya. Nggak usah delik-delik gitu, gue gak bakalan merinding liatnya. Andre langsung duduk karena tadi dia berbaring di atas sofa. Tumben lo datang ke sini, ada apa? Gue kira lo udah lupa jalan ke perusahaan, gue. Kata Ryan ikut duduk di sofa dekat Andre. Buset, lo kalau ngomong suka bener. Gue kemarin-kemarin bukannya lupa jalan ke sini, tapi sengaja ingin melupakan. Ucap Andre yang suka bikin orang bertambah kesal bila mendengar dia berbicara. Maksudnya, Ryan menautkan alisnya ke atas karena bingung dengan perkataan Andre. Maksudnya, gue emang sengaja menahan diri agar tidak datang ke sini. Soalnya gue takut keceplosan ngomong di mana tempat istri lo. Lelaki itu tersenyum karena sudah berhasil membuat Ryan ingin melempar dia menggunakan bantal sofa. Dre, lo bisa nggak sih jangan bikin orang emosi. Ryan menurunkan lagi bantalnya dan menarik nafas panjang agar bisa meredakan rasa jengkel terhadap Andre. Sabar bro. Gue ini sedang melatih kesabaran, lo. Sebentar lagi kan lo mau punya anak, jadi harus sabar, nggak boleh gampang emosi kayak gini. Tahu? Pusing gue ngeladeni orang stres. Jawab Ryan berjalan mengambil minuman di lemari pendingin yang ada di sana. Sementara itu sekretaris Aldi duduk di sofa lain untuk memeriksa dokumen yang dia bawa tadi agar Ryan tinggal menandatangani saja. Ri. Gue mau nanya nih. Ucap Andre setelah Ryan kembali duduk. Apa? Gue langsung punya perasaan gak enak kalau lo ngomong. Seru Ryan yang sudah bisa mengendalikan emosi menghadapi Andre setelah meneguk minuman dingin. Lo sudah punya nama apa belum buat si kembar? Tanya Andre dengan mode serius. Belum. Ya ampun Dre, gue hampir saja lupa kalau lo nggak nanya. Ryan mengusap wajahnya kasar merasa dia sudah hampir melupakan hal yang sangat penting bagi kedua calon buah hatinya. Tuh, kan. Makanya gue datang kemari untuk menanyakan itu. Lo udah suzon aja sama gue. Lelaki itu pun mengelengkan kepalanya. Habisnya, lo suka bikin orang darting, Andre. Ungkap Ryan tersenyum karena terkadang mereka memang selalu suzon pada Andre. Padahal meskipun sahabatnya itu suka bicara asal, tapi terkadang suka ada benarnya juga. Dia sendiri saja bila bukan karena Andre maka tidak akan tahu jika sudah lama mencintai istrinya. Mau lo kasih nama siapa? Andre pindah tempat duduk mendekati calon sang ayah yang sedang berpikir keras. Lih, apaan sih malah duduk mepet gini? Sana nanti kita dikira ada apa-apanya sama Emi. Ryan mendorong Andre agar tidak menempel pada tubuhnya. Nggak lihat kita gini aja Emi pasti sudah tahu jika kita sudah ada apa-apanya, iya kan, Al? Kata Andre malah bertanya pada Aldi sedangkan yang ditanya hanya mengangguk saja karena dia tidak tahu apa yang Andre tanyakan. Andre. Oh, astaga kenapa gue bisa punya temen kayak lo? Ryan kembali menahan kesal. Apaan manggil-manggil orang gue juga ada di sini. Ayo katakan mau lo kasih nama siapa keponakan gue. Atua, emang lo pikir gue mau bikin nama kelinci? Ini mau bikin nama keturunan gue, Andre. Masa iya dalam 1 menit dah jadi? Orang bikinnya juga sampai berjam-jam. Ryan tertawa karena sekarang balik dia yang menjahili temanya itu. Iya bikinnya emang lama, tapi lo harus ingat, jika bukan karena Sanjaya yang ngasih obat perangsang, sampai sekarang mungkin lo belum berani nyentuh istri lo. Balas Andre sebelum dia kembali bertanya. Tapi Ri, gue dengar dari Om Heri katanya sekarang Bella stres, iya? Tanya Andre serius. Gue dengar sih, iya. Jawab Ryan cuek. Cuek benar. Emangnya,
Lo benar-benar udah nggak punya perasaan apa-apa lagi sama dia. Kalian sudah pacaran 2 tahun lebih. Lo, Ri. Masa iya lo sudah ngelupain cabe-cabean secepat itu? Lah emang gue sudah nggak punya perasaan apa-apa lagi dari dulu juga. Mungkin karena kebodohan gue, makanya nggak langsung mutusin dia begitu menikahi istri gue. Gue rasa di hari pernikahan gue sama Ayla, perasaan itu sudah ada. Hanya saja gue nggak sadar jika sudah jatuh cinta pada si imut. Ucap Rian tersenyum membayangkan wajah imut istrinya. Benarkah? Lalu siapa yang kamu bilang, si imut? Tanya Ayla berjalan masuk membawa rantang makanan di tangannya. Sayang. Seru Rian berjalan mendekati Ayla lalu memeluknya. Kenapa kamu tidak mengabari aku lebih dulu jika akan ke sini? Aku pasti akan turun ke bawah untuk menyambut istriku. Ucap Rian serayap merangkul sang istri ke arah sofa. Jika aku mengabari kamu lebih dulu, maka aku tidak akan tahu jika kamu sudah jatuh cinta pada si imut. Sekarang ayo katakan siapa dia. Tanya Ayla meskipun dia sudah tahu jawabannya. Sewaktu mereka masih tinggal bersama dulu dia memang sudah tahu jika suaminya itu memberi nama dia, si imut di HP-nya. Dia adalah ibu dari kedua calon anakku. Kap, tahu saja jika aku sangat merindukanmu, pasti mama ya, yang menyuruh kamu datang ke perusahaan. Rian tidak menjawab tapi dia malah mencium pipi cubi istrinya di hadapan Andre yang sudah bermuka masam. Wah, kita sudah dianggap ngontrak nih, Al, bermesraan di hadapan orang yang tidak memiliki pasangan, hukumnya pamer. Selak Andre sebelum Ayla menjawab pertanyaan dari Rian. Makanya cari calon sana ajak Aldi. Dia kan juga jomblo abadi sama kayak lo. Rian tidak menanggapi ucapan Andre karena sekarang wanita yang sedari tadi selalu dia rindukan malah datang sendiri menemuinya. Sebetulnya tadi Ayla sudah tahu dari Aldi jika Rian sudah selesai meeting. Namun, mungkin Rian akan terlambat pulang untuk makan siang bersamanya karena ada Andre. Dari sanalah datang ide dari mertuanya agar dia menyusul ke perusahaan. Mama Sonya melakukan itu semua karena punya maksud tertentu. Dia sebetulnya sudah lama ingin menantunya itu datang ke perusahaan. Agar semua orang tahu bahwa Ayla adalah menantu mereka. Wanita yang akan meneruskan menjadi Nyonya Erlangga setelah dia tiada. Akan tetapi waktu yang belum mengizinkannya. Bab 127. Apa tidak apa-apa kalian mulai pindah hari ini? Susi kan belum bisa bekerja dalam 2 hari ke-8. Tanya Mama Sonya pada anak dan menantunya yang sedang berada di ruang keluarga. Setelah makan siang bersama, Rian langsung memutuskan ingin membawa istrinya pindah rumah siang ini juga, karena dia tidak jadi lagi kembali ke perusahaan seperti niat awalnya tadi. Setengah jam lalu Rian pulang memang hanya untuk makan siang saja bersama istrinya, baru setelah itu dia kembali lagi ke perusahaan dan sorenya mereka pindah rumah. Namun, setelah makan siang dia sudah malas kembali ke kantor dan malah mengubah ingin pindah siang ini juga. Tidak apa-apa, Ma. Lagian 2 hari ini kan Rian libur, jadi ada Rian yang akan menemani. Yang dijawab oleh Rian karena Ayla tidak bisa memutuskan, semua keputusan ada pada suaminya. Iya, Mama tahu itu, tapi siapa yang akan mengurus kalian jika Susi belum bekerja? Lagian kenapa juga kalian tidak membawa salah satu pelayan di rumah ini menjelang Susi datang? Ungkap wanita paruh baya itu dengan raut sedih. Kasihan dengan mereka saja, Ma. Harus pindah sana-sini cuma waktu 2 hari. Soal siapa yang akan mengurus kami Mama tidak perlu khawatir karena Rian juga bisa memasak. Lagian jika malas masak ada GoFood tinggal delivery saja kan? Kata Rian tersenyum karena dia tahu bukan karena hal itu saja mamanya menahan mereka pergi, tapi memang tidak mau menantunya meninggalkan rumah itu.
Sedangkan Ayla hanya menjadi pendengar negosiasi antara suami dan ibu mertuanya. Sebab dia juga bingung ingin berkata apa lagi. Sesungguhnya dia sendiri saja tidak masalah bila harus pindah 2 hari lagi. Tidak lama setelah itu Tuan Harry datang diikuti sekretaris Aldi di belakangnya. Mereka berdua baru saja kembali dari mengurus Ibu Bella yang mengamuk di rumah sakit minta anaknya agar dibebaskan. "Pak," sambut Mama Sonya berdiri melihat belahan hatinya sudah kembali. "Ada rapat apa lagi ini? Sepertinya kami datang tidak tepat waktu." Tuan Harry tersenyum sembari melepaskan tubuh istrinya yang tadi dipeluknya. Meskipun mereka sudah tua, tapi Tuan Harry memang tidak pernah sungkan menunjukkan kemesraan dia dan istrinya. Pasangan yang selalu tampil mesra dimanapun mereka berada. "Rian bisa nebak nih, kalau Pak Hakim sudah datang kita bisa pergi sebentar lagi, sayang," kata Rian merangkul sang istri agar menempel dengan tubuhnya. "Pak, tolong bantu Mama. Anakmu ini nakal sekali, tidak mau Mama cegah walau beberapa hari saja." Adu wanita itu yang sudah kembali duduk bersama suaminya. Sedangkan Aldi memilih masuk ke ruang kerja Rian untuk melanjutkan pekerjaannya yang sempat tertunda. "Lih, Mama mulai nih mau main curang." Rian tertawa melihat namanya seperti anak kecil yang sedang meminta dibelikan mainan setelah ibunya datang. Sudah jangan ribut lagi. Kalian berdua malah seperti anak kecil saja. Lihat menantu Papa, dia yang hamil, kenapa kalian yang selalu ingin ini dan itu?" Lelaki yang masih terlihat gagah meskipun sudah ditelan usia itu menarik sang istri ke dalam pelukannya lagi. Walaupun dia tidak diberitahu letak permasalahannya, tapi dia bisa menebak pasti gara-gara Rian yang ingin pindah rumah lagi. "Sayang, tolong dengarkan Papa, ya. Biarkan mereka pindah, jangan dihalangi. Kita juga dulu tidak mau tinggal bersama orang tua kita, padahal Mami dan Papi,mu sangat berharap kita tinggal di rumahnya, kan? Padahal kamu juga putri satu-satunya. Jadi kamu tahu kan apa maksud Papa?" Jelas Tuan Harry dengan lembut agar Nyonya Erlangga itu tidak menahan kepindahan anaknya. Tuan Harry adalah orang yang sangat bijak. Meskipun dia sangat mencintai istrinya, namun, dia tidak pernah mendukung apabila itu akan memberatkan anaknya maupun orang lain. Makanya Rian bisa santai setelah papanya datang, karena dia juga sudah tahu jika papanya orang yang sangat bijak. "Tapi Pak, jika mereka pindah Mama jadi kesepian," keluh Mama Sonya yang baru menyadari jika dulu dia dan suaminya sama seperti anaknya sekarang. "Kan ada, Papa. Kita bisa berkunjung ke rumah mereka kapanpun Mama mau. Papa rela dijadikan sopir 24 jam asalkan wanita yang Papa cintai bisa bahagia," kata Tuan Harry mengelus pipi istrinya. Mulai kita dijadikan obat nyamuk, sayang. Lebih baik kita bersiap-siap berangkat sekarang. Pawangnya sudah datang, kita jadi aman," ucap Rian berdiri membawa istrinya kembali ke kamar mereka. Sedangkan orang tuanya yang digoda oleh anaknya sendiri malah tertawa. Siang sudah berganti malam. Sekarang Rian dan Ayla sudah pindah ke rumah baru mereka. Harusnya tadi siang, cuma Mama Sonya masih meminta agar anak dan menantunya pindah setelah makan malam saja. Jadilah mereka baru sampai setengah jam yang lalu. Untuk kepindahan kali ini mereka memang tidak diantar seperti saat pindah ke rumah sebelumnya. Keluarga Ayla saat ini memang sedang pulang ke rumah neneknya di kota A. Mereka pulang ke sana sudah 2 hari yang lalu, karena paro adik Ayla sekarang lagi libur sekolah jadinya sekalian liburan juga. "Sayang, kamu mengagetkan aku," seru Ayla mengelus dadanya merasa kaget tiba-tiba Rian sudah memeluk tubuhnya dari belakang, karena saat ini Ayla sedang duduk di pinggir ranjang sambil berbalas pesan dengan Riri dan Amel sahabatnya. "Maaf," ucap Rian ikut duduk di sisi istrinya.
Katanya mau memeriksa pekerjaan, kenapa cepat sekali? Ayla bertanya bingung karena baru beberapa menit lalu Rian berpamitan kepadanya ingin ke ruang kerja yang terletak di sebelah kamar mereka. Tidak jadi, aku tadi hanya mengambil sesuatu di dalam tas kerjaku. Jawab Rian dengan sedikit tersenyum. Ada apa? Jangan membuatku takut, wanita hamil itu kembali bertanya setelah melihat raut muka suaminya seperti ingin mengatakan sesuatu. Sayang, aku hanya ingin memberikan kalung ini untukmu. Berbaliklah biar aku pakaikan sekarang. Kalung ini pasti akan semakin cantik bila dipakai olehmu. Rian mengeluarkan kalung berlian dengan liontin huruf A kecil. Apa? Kapan kamu membelinya? Ayla kaget bercampur haru merasa bahagia meskipun Rian hanya memberikan sebuah kalung. Sebelum aku berangkat membuatkan nasi goreng waktu itu. Untung saja aku masih selamat, jika tidak maka aku tidak akan bisa melihat istriku memakainya. Ucap Rian tersenyum melihat kalung itu sudah melingkar di leher jenjang wanita yang dicintainya. Apa kamu suka? Tanya Rian menggenggam kedua tangan sang istri. Sangat, aku sangat menyukainya, sayang terima kasih untuk hadiah indah ini. Sweet kamu tidak perlu berterima kasih, karena seharusnya akulah yang berterima kasih padamu. Terima kasih sudah mau menerima aku menjadi suamimu lagi. Ungkap Rian sembari mencium kedua tangan Ayla. Istriku, maafkan aku yang sudah membuatmu menderita. Maaf karena aku sudah menyakiti dan menduakan cintamu. Meskipun niatku ingin melindungimu. Tapi ternyata aku malah semakin membuatmu tersakiti. Mulai hari ini tolong izinkan aku untuk menjadi suami dan ayah yang baik untuk kalian. Mari kita mulai kehidupan baru kita di rumah ini. Apakah kamu mau? Aku mau. Tangis Ayla akhirnya pecah setelah mendengar ungkapan dari suaminya yang selama ini mencintai wanita lain. Terima kasih, istriku. Jangan menangis lagi. Rian memeluk erat tubuh Ayla yang masih menangis terseduh-seduh. Lama setelah itu barulah Rian melepaskan pelukannya, karena tahu jika istrinya sudah lebih baik dan dia pun menghapus sisa air mata yang ada di pipi wanita itu. Entah siapa yang memulai lebih dulu bibir pasangan suami istri itu sudah bersilaturahmi setelah kemarin hanya bertegur sapa biasa. Hingga XX demi XX mulai terdengar memenuhi kamar. Bab 128. Di kota A. Nando sedang melakukan dinner bersama dengan Sari wanita yang akan dia nikahi dalam waktu dekat ini. Sungguh dia sendiri tidak menyangka jika akan jatuh cinta pada wanita barbar seperti calon istrinya. Keduanya memiliki karakter berbeda. Sari ini karakternya hampir sama seperti Andre. Sedangkan Nando orangnya pendiam sangat irit bicara bila dia tidak dekat dengan orang tersebut. Dibandingkan Rian saja, mungkin lebih pendiam Nando karena kalau Rian masih sering berdebat dengan Andre dan yang menjadi penengah di antara keduanya adalah Nando. Kak, barusan Ayla mengirim pesan katanya mereka jadi pindah malam ini. Cerita Sari setelah mereka selesai menghabiskan makanan malamnya masing-masing. Iya, tadi Rian juga sempat mengirim pesan pada kakak. Katanya tadi siang mereka belum diizinkan pergi oleh Tante Sonya. Jadi mereka baru pindah malam ini. Jawab Nando membenarkan. Apa kakak tidak merasa cemburu atau apa gitu, melihat Ayla sudah kembali bersama Rian? Tanya Sari masih ingin meyakinkan perasaan Nando terhadap sahabatnya. Merasakan sesuatu. Ulang Nando menautkan alisnya ke atas. Ia merasakan sesuatu. Maksudku begini, maksudku apa kakak tidak merasa cemburu melihat mereka bersama? Sari bingung sendiri dengan pertanyaannya. Pertanyaan seperti apa, itu? Tentu saja kakak merasakan cemburu pada mereka berdua. Nando tersenyum penuh arti saat menjawab pertanyaan dari calon istrinya.
Berarti kakak masih mencintai Ayla, iya? Tanya Sari sedikit cemberut mendengar jawaban Nando. Tidak, kakak kan sudah bilang kalau kakak sudah mencintaimu. Ujar Nando dengan santai. Lah katanya cemburu pada mereka berdua, tapi bilang cinta juga. Kakak membuatku bingung. Gadis itu malah mengeleng kepala. Kakak cemburu karena mereka akan memiliki anak kembar. Sedangkan kita belum mencicil membuatnya. Itu yang membuat kakak cemburu. Nando tergelak sudah berhasil membuat Sari cemberut. Meskipun gadis itu terkesan cuek padanya. Tapi Nando tahu kalau Sari sudah mencintai dia juga. Kakak, jangan bicara seperti itu lagi. Nanti bagaimana jika aku menjadi hilaf? Lalu kita mulai menyicil. Kata sambil Sari tertawa dan sudah kembali ke mode barbarnya. Tidak masalah jika kita mulai mencicil lebih dulu. Kakak tidak akan menolak. Imbuh Nando ikut tertawa dengan kekonyolan mereka berdua, yang setiap kali bertemu selalu membahas anak. Padahal menikah saja belum. Mungkin karena akhir-akhir ini mereka sering menghabiskan waktu bersama, jadi lambat laun Nando malah sekarang lebih sering bercanda. Atau sekedar menjahili Sari, entah mengapa menggoda Sari menjadi kebiasaan barunya. Sementara itu di kota B, pasangan suami istri yang baru merasakan kebahagiaan pada rumah tangga mereka, sedang saling berdumbu satu sama lain. Entah siapa yang memulai lebih dulu, yang jelas bukan Mimin, ya. Sampai beberapa menit berlalu keduanya pun sudah tidak memakai PKN. Menyadari hal itu wajah Ayla langsung berubah seperti cabai keriting, karena merasa malu apalagi sekarang perutnya terlihat membuncit. Tidak usah malu, bukankah kita sudah pernah titik? Lagian kamu seperti ini pun karena perbuatanku. Kata Rian yang mengerti jika Ayla merasa malu dengan penampilannya. Sayang sekarang, ya. Aku akan melakukannya perjalanannya dengan pelan agar tidak menyakiti dan anak kita. Kata Rian dengan suara berat menahan si tabung, yang sudah siap untuk bertempur. Ayla hanya mengangguk pelan sambil memejamkan mata. Dan perjalanan yang sangat panjang mereka lalui, sampai berapa titik dan ronde mereka lewati.